Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi terkoreksi sebesar 4,9%. Dengan total market cap mencapai di 807 miliar US dollars. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 4,34% di angka 16.100-an ya. Gue curiga kayaknya kena struktur di bawah ya, nanti kita lihat lah ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 5,99% di angka 1159. Lalu BNB terkoreksi sebesar 4,77% di angka 270-an. XRP terkoreksi sebesar 9,2% di angka 33 sen. Cardano terkoreksi sebesar 6,30% di angka 32 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 9,33%. Polygon Matic terkoreksi sebesar 9,66%. Jadi overall kita bisa lihat semua terkoreksi dengan signifikan ya. Nah, jadi overall not looking extremely good ya. Dan untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini ya, hari ini nggak ada data yang ekstrim penting ya. Hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin hanya ada beberapa data bintang 1 dari US. Jadi kita mungkin bisa cenderung ngikutin TA aja pada hari ini ya. Tapi untuk besok ya, kita akan keluar data PPI. Nah, PPI ini akan keluar pada pukul setengah 9 malam di sini ya. Nah, ini bisa kita tunggu nih ya. Pembahasan lebih detailnya kita akan bahas besok. Nah, kemarin kan drama FTX nih. Sekarang katanya dramanya dari Crypto.com. Di mana katanya Crypto.com ini mentransfer nyaris 85% dari ETH reserve mereka ke Gate.io di bulan Oktober. Nah, CEO dari Crypto.com, gue lupa Chris siapa gitu namanya ya. Dia bilang ini accidental atau kecelakaan. Tapi lo kebayang gak sih? Lo kirim 85% dari Ethereum lo gitu ya ke wallet yang salah total gitu. Lo ke wallet exchanger gitu, ke rival lo gitu. That's kind of strange jujurnya ya. Kita coba bahas lebih detail. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini baru saja direspon oleh ini Chris Marzalek namanya ternyata ya, di mana dia bilang bahwa Crypto.com secara tidak sengaja mengirimkan Ethereum mereka yang bernilai berapa ratus juta US dollars kayaknya ya ke Gate.io ya. Nah, menurut si Marzalek ini fundsnya ini dia salah kirim. Harusnya ke cold storage mereka, tetapi malah dikirim ke whitelisted address di Gate.io ya. That's kind of strange gitu. Kalau jujurnya gue pribadi cuma ngirim jauh lebih sedikit ya, nggak sampai ratusan juta US aja. Gue dicek mungkin sampai 4 kali kali ya. Tapi di sini selevel crypto.com masa bisa salah kirim ke exchanger lain lagi ya, bukan ke wallet dia yang lain, tapi ke exchanger lain. That's strange ya. Nah setelah itu Gate.io juga mensupport dengan dia mengirimkan transaction ID yang mengkonfirmasi bahwa mereka sudah mengirimkan kembali semua Ethereum. Nah, this is kind of strange ya. Dan di sini walaupun ya mereka bilang pada faktanya di sini kan mereka proof of reserve ini diauditnya pada tanggal 19 Oktober. Jadi menurut dia saat dicek ini dananya belum masuk ke Gate.io. Jadi nggak si angka si 85% reserve dari si Crypto.com itu nggak masuk ke dalam proof of reserve-nya dari Gate.io. Jadi intinya Gate.io menyatakan kita aman ya, dana kita sesuai dengan audit kok gitu ya. Nah, lalu selanjutnya si transfernya ini sendiri di provide datanya bahwa si proof of reserve ini si proof of reserve ini dibuat open source ya. Nah, mereka menyatakan bahwa si Gate.io ini memiliki reserve yang over collateralized ya, berarti fundnya ini bisa ditarik sampai 104%. Jadi kasarnya kalau sampai mereka kena bank run nggak masalah gitu. Dan sekali lagi penekanan dari Gate.io adalah audit mereka ini didapatkan pada tanggal 19 Oktober. Jadi sebelum pengiriman 320.000 Ethereum ya dari Crypto.com. Ya lagi-lagi ini kacau ya, kalau sampai benar-benar ini salah kirim berarti Crypto.com bikin Gate.io pusing misalnya ya. Nah, lalu selanjutnya ya, ada beberapa yang mengklaim ya bahwa sebenarnya ini adalah permainan dari para exchanger. Intinya mereka sebenarnya insolvent ya, atau bukan insolvent lah lebih tepatnya ya. Mereka nggak 1 banding 1. Mereka kolateralnya itu kurang ya. Jadi mereka saling kirim Ethereum, mungkin saling kirim berbagai macam kripto aset lain supaya make sense angkanya ya. Ya, lagi-lagi semoga saja itu bukan faktanya ya, karena kalau sampai itu benar-benar faktanya, bisa terjadi bank run lagi ya, bank run lagi dan ujung-ujungnya bisa collapse ya. Semoga saja itu
nggak terjadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, dan mungkin ini juga berpengaruh sedikit terhadap markets ya, di mana pada hari ini kita bisa lihat Bitcoin cenderung drop lagi. Ini hari keempat di mana dia kemungkinan besar akan daily close lagi secara bearish ya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya target TP posisi short di sini sudah kena ya di 15.874. Nah, jadi buat lo yang sudah bersabar 4 hari ya congratulations sudah profit ya. Nah, tapi lagi-lagi untuk pembahasan buy limit dan lain-lain kita bahas di belakang. Untuk sekarang kita lebih ke makro dulu. Dan untuk Bitcoin seperti yang kita bisa lihat ya minimal nggak jebol 15.800 lah ya. Itu berita bagusnya. Nah, semoga saja dia mulai bisa bounce di sini dan mulai retest ke 17.621 ya. Nah, tentunya ini adalah minggu baru ya. Ini adalah hari Senin dan kita bisa lihat berantakan ya. Di weekly-nya kita bisa lihat bahwa dia semakin jauh dengan MA20 dan close-nya nggak bagus jujurnya ya. Dengan jelas kita bisa lihat di weekly trendnya sangat bearish ya. Membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low lagi yang terbaru di sini pada weekly close di tanggal berapa nih berarti? Tanggal 14 sekarang tanggal berapa nih? 14 November ya? Yes, 14 November. Jadi ya jujurnya berantakan ya. Tapi ya mau apa lagi? Kita bukan yang punya markets. Dan kalau kita lihat ke indeks dolar ternyata masih lanjut melemah sebenarnya ya. Ekstra bikin sedih karena harusnya kalau kita nggak ada permasalahan FTX, menurut gua pribadi ya, dengan indeks dolar yang melemah seperti ini, harusnya Bitcoin tuh di 22.000 sampai 23.000 harusnya kena ya. Tapi karena ketarik oleh berita busuk dari FTX ya, atau rahasia busuk lah lebih tepatnya ya, rahasia busuk dari FTX, ya ujung-ujungnya indeks dolar turun, Bitcoin ikutan turun ya. Sekali lagi buktinya di risk on aset lain dia cenderung naik semua ya, seperti di Nasdaq, S&P, Dow Jones semua cenderung naik. Jadi ya intinya kebayang lah kalau Bitcoin nggak ada permasalahan seperti kemarin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin nanti yang kita harus perhatikan data PPI saja di 2 hari ke depan ya. Sorry, bukan hari ke depan tapi besok ya. Besok akan ada data PPI yang mungkin akan mempengaruhi markets. Sisanya ya tinggal kita lihat secara TA. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, kita harus bahas dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, tujuan dari DCWT ini adalah untuk edukasi, membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kena lagi grup-grup sinyal yang ngasih lu suruh sinyal berbayar, ujung-ujungnya kalau nggak profit lu di-kick. Ya, itu udah terlalu sering yang ngobrol di grup kena kayak gituan ya. Nah, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Ya, oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer to peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, wah harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik.
Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lo bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance. Penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 PIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 PIDR. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 PIDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin ya. Sesuai dengan pembahasan kita beberapa hari lalu ya, posisi short kita akhirnya kena target TP utama ya. Di mana kita bisa lihat posisi short ini terbentuk ya, setupnya pada tanggal 10 dan 11 November lalu. Di mana retest pertama terjadi pada tanggal 10 November, retest tapi nggak tembus 17.600. Lalu hari keduanya pada tanggal 11 November retest lagi alias konfirmasi ya. Setelah itu gue bilang kan, target TP utama kita adalah 15.800. Tapi buat lo yang cenderung konservatif, boleh taruh aja di Bollinger Band. Jadi kalau yang konservatif harusnya langsung kena di hari pertama ya. Nah, tapi buat kalian yang bersabar dan menunggu sampai 15.800, akhirnya kena juga. Dan congrats, kalian sudah dapat profit sebesar berapa persen nih? Ya, 9,88 lah, nyaris 10 persenan. Not bad, hanya dalam 4 hari saja ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long gimana nih Bang? Kan katanya sekarang kondisinya sedang cenderung bearish. Buka nggak Bang? Ya, gue balik lagi ke lu. Kalau lu merasa nyaman ya dan siap dengan resikonya, ya sudah, kita tunggu sampai besok. Kalau sampai besok Bitcoin daily close di atas dari struktur 15.800-an, nah, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest kedua, alias pasang aja pending order ya. Kita lihat jadinya ya, besok jam 7 pagi, apakah Bitcoin daily close di atas atau di bawah dari 15.800-an. Nah, setelah itu tentunya target TP-nya jelas, yaitu di tempat kita buka posisi short, yaitu di 17.621. Jadi kalau sampai terjadi posisi long ya, atau dapat setup posisi long besok, dan kena TP juga, mantap ya. Ke bawah dapat sekitar 10%, ke atas dapat sekitar 10% juga. Ya, not bad, bisa ngantongin 20% hanya dalam beberapa hari saja. Plus kalau lu pakai ya otomatis pakai leverage ya kan, futures ya lebih mantap lagi ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan terlalu over leverage. Untuk posisi spotnya, kalian bisa pertimbangkan antara di dua tempat ini ya. Antara di 15.870 yang harus sudah kena tadi ya, atau bisa pertimbangkan di 15.600, yaitu statistik drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum basically dia ngelakuin yang BTC lakuin ya. Di mana 4 hari terakhir ini basically dia drop. Nah, tetapi kalau kita bisa di sini dia menembus lagi support di 1242. Nah, jadi mungkin kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1242 ya. Jadi sekali lagi untuk posisi short di Ethereum bisa kalian pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1242 ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya ada di dua tempat. Yang pertama adalah target TP yang lebih konservatif ya, yaitu di sini 1100-an ya. Nah, 1100 ini adalah struktur support yang terbentuk pada tanggal 9 dan 10 November kemarin ya. Nah, yang kedua yang lebih agresif kalian bisa pertimbangkan di 1048 USD ya, atau kalau kalian mau perlihatkan ke 1000 juga boleh ya, tergantung kalau masing-masing. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di struktur 1048 USD ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP-nya
mungkin nanti bisa kalau sampai ada struktur baru di sini, atau bisa juga kalian pilih di 1200-an. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya yang jangka panjang, yaitu di $1000 aja lah, biar gampang ya, biar gampang diingat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan sekali lagi gue ingatkan untuk spot, kita jangan berpikir hanya sebulan 2 bulan, tapi kita berpikir tahunan. Ya, anggap aja kayak lu nabung jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan ke FTM. Oke, dan sekarang kita geser ke FTM, posisi long ya. Kemarin kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1. Nah, hari ini sebenarnya sudah terjadi retest 2 tetapi tembus. Jadi buat lo yang sudah pending order sekarang mungkin sedang dalam keadaan sedikit minus ya. Nggak apa-apa, di hold dulu aja ya sesuai SOP. Kalau SOP cut loss tuh sama kayak gua, kita lihat besok. Kalau sampai besok Phantom daily closing di bawah dari 17 sen, ya sudah, terima nasib kita cut loss karena sudah tembus secara struktur. Tetapi kalau dia berhasil mantul di 17 sen di sini, ya sudah, kita hold dengan target TP di 19 sen. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi long kemarin. Dan seperti gue bilang juga ya, posisi long sekarang kondisinya sedikit lebih beresiko dibandingkan posisi short karena sentimen market terhadap cryptocurrency yang sedikit, ya bukan sedikit ya, cukup buruk karena FTX lagi-lagi ya, si Kribo itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat posisi short ya. Posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Kita TP di 19 sen, itu artinya resisten. Apabila terjadi konfirmasi ya, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini ya, di 19 sen dengan target TP yang dibalik di 17 sen ya. Jadi itu price range untuk Phantom sekarang ya. Tapi kalau sampai ternyata besok jebol dan di close bawah di sini, berarti ada pertimbangan juga untuk setup posisi short di bawah. Artinya kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa juga buka posisi short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Secara posisi spotnya mungkin kalian bisa pertimbangkan di 15 sen di sini. Itu adalah seingat gua adalah itu tuh Summer Low 2021 ya, di sini Summer Low 2021. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Sayangnya posisi long Cardano sepertinya harus kita cut loss. Ya, buat lo yang jam 7 pagi tadi bangun harusnya udah langsung cut loss. Dimana kita bisa lihat di sini dia gagal mantul di 33 sen. Ya, jadi seperti yang gue bilang, posisi long sekarang sedikit lebih beresiko dibandingkan posisi short. Ya, jadi ya harus sedikit maklum lah ya. Dan lagi-lagi untuk futures kita harus siap dengan namanya cut loss. Karena nggak mungkin kita nggak cut loss ya. Yang penting kita bisa jaga resiko, bisa terus sesuai dengan SOP harusnya oke ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, kita bisa lihat kemarin juga terjadi retest ya secara nggak langsung di sini. Nah, jadi kalau buat kalian yang tertarik untuk buka posisi short, bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 33 sen di sini ya. Kalau dia kena ya sudah langsung kebuka posisi short. Target TP-nya adalah di 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi short. Nah, untuk posisi long selanjutnya bisa pertimbangkan di 30 sen apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Tapi sekali lagi gue ingatkan ya, contoh kasusnya langsung terjadi di sini. Untuk posisi long lebih beresiko dibandingkan dengan posisi short di masa sekarang. Karena sentimen dari cryptocurrency market itu sendiri masih cenderung bearish karena FTX ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Untuk posisi spotnya Cardano mungkin boleh pertimbangkan di 30 sen ya. Tapi sekali lagi lebih berpikirnya jangka panjang hanya averaging saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat kemarin pada tanggal 13 November terjadi retest pertama di $5 lebih 89 sen. Artinya, buat kalian yang tertarik untuk buka posisi short, bisa pertimbangkan untuk buka pending order sekarang di $5 lebih 89 sen. Sekali lagi, nggak harus lo liatin chartnya ya. Lo bisa buka pending order karena sudah terjadi retest pertama. Otomatis kalau kena lagi akan terjadi retest kedua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Target TP-nya jelas yaitu di $5 lebih 40 sen di sini ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik saja. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5.40 sen, kita bisa pertimbangkan buka posisi long di sini dengan target TP di $5 lebih 89 sen. Ya, jadi itu untuk posisi long. Dan untuk posisi spotnya basically bisa sama juga di $5.40 sen, tapi kalau gue pribadi
hold dulu aja ya, karena struktur dari Polkadot ya udah pada jebol semua ya. Gue mungkin akan lebih nyaman kalau di $6 kalau dia sudah di atas dari $6 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, tanpa bosan gue akan selalu ingatkan buat kalian untuk trading futures, pastikan jangan sampai over leverage ya, perhatikan margin kalian dan leverage jangan sampai terlalu besar. Dan selain dari itu buat kalian yang averaging secara spot, jangan all in ya. Harusnya dengan bear market seperti ini kalian sudah merasakan lah pentingnya nggak all in ya. Jadi kesannya ya, misalkan lu punya nih ya dana yang sudah lu sisihkan dari penghasilan, misalkan 10%, lu punya dana misalkan 20 juta. Jangan dihajar di satu tempat. Lu bagi-bagi, bisa jadi 6 posisi, 5 posisi, 10 posisi, tergantung lu. Nah, kalau menurut gua pribadi, semakin kita average-nya luas, itu semakin kita nggak stres. Tapi kalau kita average di satu harga terlalu besar, itu ujung-ujungnya akan membuat kita secara mental lebih strain lah, gitu, lebih berat. Ya, jadi lagi-lagi, please jangan all in, dan please mindsetnya harus jangka panjang. Kalau kita mindsetnya jangka pendek, ya lu trading futures aja, lu jelas cut loss-nya di mana. Tapi kalau lu averaging spot, ya di hold aja lah, kayak lu nabung jangka panjang. Jadi ya kalau nabung kan nggak mungkin besok langsung tarik lagi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.